Harga nikel menguat dalam perdagangan Asia, Senin 23 Februari tahun 2026 pagi. Kontrak nikel 3 bulan di London Metal Exchange LME naik 0,6% menjadi USD 17.455,0 per metric ton. Pasar tengah mencermati keputusan pemerintah Indonesia untuk membatasi pasokan nikel, tulis analis Z Research dalam sebuah catatan. Dikutip dari Dow Jones Newswires, analis tersebut mencatat, pejabat Indonesia menyatakan produksi di Weda Bay akan dibatasi menjadi 12 megaton biji nikel pada 2026, turun dari 42 megaton pada ke 2025. NZ menambahkan, kuota di seluruh industri pertambangan nasional juga akan dikurangi. Dari sisi permintaan, tren konsumsi di China, terutama dari sektor kendaraan listrik EV, masih memberikan basis permintaan yang stabil dan menopang harga dalam jangka pendek. Pelaku pasar juga memantau aktivitas industri serta alokasi biji di berbagai wilayah, yang dapat memengaruhi prospek keseimbangan pasokan dan permintaan dalam beberapa bulan ke depan. Meski pasar masih sensitif terhadap kebijakan Indonesia, pergerakan harga tetap tertahan oleh pasokan global yang melimpah dan keterbatasan kapasitas pemurnian. Jika kondisi ini berlanjut, faktor tersebut berpotensi membatasi kenaikan harga lebih lanjut. Harga minyak Brent ditutup naik tipis 0,14% ke $71.76 per barel pada akhir perdagangan. Jumat 20 Februari tahun 2026, akibat aksi short covering, di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran terkait isu nuklir, sementara WTI turun 0,06% ke $66,39 per barel, meski secara mingguan keduanya melonjak lebih dari 5%. Pasar dibayangi kekhawatiran potensi gangguan pasokan, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20% minyak global, ditambah dukungan fundamental dari penurunan stok minyak Amerika Serikat sebesar 9 juta barel, menurut US Energy Information Administration, sehingga harga diperkirakan tetap volatil dalam jangka pendek. Harga minyak Brent ditutup naik tipis 0,14% ke $71.76 per barel pada akhir perdagangan. Jumat 20 Februari tahun 2026, akibat aksi short covering, di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran terkait isu nuklir, sementara WTI turun 0,06% ke $66,39 per barel, meski secara mingguan keduanya melonjak lebih dari 5%. Pasar dibayangi kekhawatiran potensi gangguan pasokan, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20% minyak global, ditambah dukungan fundamental dari penurunan stok minyak Amerika Serikat sebesar 9 juta barel, menurut US Energy Information Administration, sehingga harga diperkirakan tetap volatil dalam jangka pendek. Selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan di hari Kamis dengan kerugian di perusahaan ekuitas swasta dan pelemahan di Walmart dan Apple, sementara kenaikan yang didorong oleh pendapatan di sektor industri membatasi kerugian. Di saat yang sama, saham teknologi terkait AI telah menghadapi gejolak dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran tentang valuasi yang tinggi dan bukti terbatas bahwa investasi besar-besaran di AI mendorong pertumbuhan pendapatan laba. Pada perdagangan di hari Kamis, S&P 500 terkoreksi 0,28% ke level 6.861, Nasdaq Composite melemah 0,31% ke level 22.682, dan Dow Jones Industrial Average yang turun 0,54% ke posisi 49.395. Bursa ekuitas Eropa pemirsa terkoreksi pada perdagangan di hari Kamis tergelincir dari level tertinggi sepanjang masa yang dicapai sehari sebelumnya, seiring investor yang mencermati laporan kinerja emiten kakap yang variatif seperti Airbus, Rio Tinto, dan Nestle. Indeks acuan Stock 600 ditutup turun 0,53% ke level 625,33. Mayoritas bursa utama kawasan juga bergerak di zona merah, di mana DAX Jerman menyusut 0,93% ke level 25.043 dan FTSE 100 Inggris yang melemah 0,55% ke posisi 10.627.
PT Indospring Tbk mulai memanen potensi pertumbuhan baru dari lini bisnis fastener yang telah diproduksi secara komersial sejak tahun 2025. Ya, Direktur PT Indospring Tbk Bob Budiono menjelaskan pada tahap awal Perseroan memfokuskan pemasaran fastener ke segmen aftermarket otomotif sambil membuka peluang investasi lanjutan untuk pengembangan fastener non-otomotif. Ia menyebut pabrik fastener yang kini telah beroperasi penuh dapat melengkapi portofolio bisnis Perseroan yang sebelumnya didominasi oleh pegas daun, pegas keo, serta komponen sistem pengereman. Dengan kapasitas produksi yang telah stabil, Perseroan mulai mengarahkan strategi pada penguatan pasar ekspor. Untuk 2026, Perseroan membidik ekspor ke kawasan Timur Tengah, Eropa, Uzbekistan, dan Amerika Serikat. Dengan ekspansi ini, manajemen optimistis bahwa lini fastener akan berkontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Sementara itu terkait kinerja hingga kuartal 3 2025, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 2,46 triliun rupiah yang mencerminkan permintaan yang solid baik dari pasar maupun dalam negeri dan juga luar negeri. Pemirsa, PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk memastikan pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 2 Smart tahap 3 tahun 2021 seri C sebesar 220 miliar rupiah. Adapun sumber dana untuk pelunasan pokok obligasi jatuh tempo berasal dari hasil penerbitan sukuk ijaroh berkelanjutan 1 Smart tahap 2 tahun 2026 yang sedang berlangsung. PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk mengumumkan terkait penyiapan dana untuk membayar pokok obligasi. Perseroan akan menyediakan dana pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 2 Smart tahap 3 tahun 2021 seri C yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2026 sebesar 220 miliar rupiah. Direktur PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk, Franciscus Kostan, mengatakan sumber dana untuk pelunasan pokok obligasi jatuh tempo akan berasal dari hasil penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan 1 Smart tahap 2 tahun 2026 yang sedang berlangsung. Dana pelunasan pokok termasuk pembayaran bunga atas obligasi jatuh tempo tersebut akan disetorkan ke rekening PT Custodian Central Efek Indonesia secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagai catatan, obligasi Smart 2 tahap 3 tahun 2021 diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan jumlah pokok sebesar 825 miliar rupiah. Obligasi ini memiliki 3 seri, yaitu pertama seri A dengan jumlah pokok sebesar 225 miliar rupiah dengan bunga tetap 7,25 per tahun dan jangka waktu 370 hari. Kedua, seri B senilai 380 miliar rupiah memiliki tenor 3 tahun dengan bunga tetap 9% per tahun. Terakhir, seri C 220 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga tetap 9,50 per tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA melakukan ekspansi besar-besaran di awal tahun ini. Ya, perusahaan mengakuisisi 6 aset tanah dan bangunan di sejumlah kota dengan total nilai transaksi mencapai 780 miliar rupiah. Akuisisi ini diklaim akan memberikan dampak positif bagi kinerja dan nilai tambah bagi pemegang saham. Emiten retail Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA melakukan ekspansi besar-besaran di awal tahun ini. Perusahaan mengakuisisi 6 aset tanah dan bangunan di sejumlah kota dengan total nilai transaksi mencapai 780 miliar rupiah. Akuisisi ini diklaim akan memberikan dampak positif bagi kinerja dan nilai tambah bagi pemegang saham. Manajemen MPPA menandatangani sejumlah perjanjian pengikatan jual beli untuk pembelian properti di Bogor, Gresik, Yogyakarta, Surabaya, dan Tangerang. Di Bogor, MPPA mengakuisisi Mega M Kedung Badak senilai 122 miliar rupiah, serta Sinar Matahari Bogor sebesar 49,5 miliar rupiah. Di Gresik, perusahaan membeli Plaza Gresik senilai 134,5 miliar rupiah. Selanjutnya di Yogyakarta, MPPA membeli Gedong Merah X Matahari Malioboro senilai 68 miliar rupiah. Sementara di Surabaya, perusahaan mengakuisisi gedung bertingkat di kawasan Dukuh Mananggal dengan nilai transaksi terbesar yaitu 351,5 miliar rupiah. Adapun di Balaraja, Tangerang, MPPA membeli lahan seluas 38.000 meter persegi senilai 54,5 miliar rupiah. Sekretaris perusahaan MPPA Mirta Sukanto menyebutkan penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan dari para pihak.
Namun Perseroan meyakini langkah ekspansi ini akan memperkuat kegiatan usaha retail dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Akuisisi ini menjadi sinyal optimisme MPPA dalam menghadapi persaingan bisnis retail ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.